Mungkin di antara teman-teman sekarang ada yang sedang kesusahan, ada hutang yang menaun, semakin hari semakin banyak hutang, namun tidak tahu bagaimana membayarnya, atau sedang keadaan sakit yang parah, belum sembuh-sembuh, sudah ikhtiar untuk kemana-mana belum sembuh-sembuh, atau bahkan ada teman-teman yang belum punya jodoh, susah untuk mencari suami atau mencari istri. Berikut adalah satu doa yang bisa menjadi solusi, sebagaimana doa ini dibaca oleh Nabiullah Yunus alaihissalam ketika dalam kesusahan, yaitu ketika dalam perutnya ikan paus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus ini adalah sebuah doa yang digunakan untuk meminta ampun dan petunjuk dari Allah SWT. Doa ini terkait dengan kisah Nabi Yunus yang pernah ditelan oleh seekor ikan paus selama 40 hari. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi, doa Nabi Yunus ini adalah doa yang kuat yang digunakan untuk memohon ampun dan petunjuk dari Allah SWT. Terutama pada saat kita menghadapi kesulitan atau keadaan di mana himpitan-himpitan dan kesusahan-kesusahan lainnya. Doa ini kemudian menjadi salah satu doa yang sangat dihargai dan dianjurkan untuk dibaca dalam berbagai keadaan. Adapun bunyi doa dari Nabi Yunus adalah sebagai berikut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini pada umumnya dibaca pada masa-masa sulit di tengah kesusahan. Adapun beberapa kondisi di mana kita bisa mengamalkan bacaan doa ini adalah yang pertama, ketika kita mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam hidup. Kemudian ketika kita dihadapkan pada cobaan dari Allah SWT. Dan saat kita merasa perlu memohon ampunan dan bertaubat atas dosa-dosa yang mungkin telah kita lakukan. Kemudian ketika kita merasa perlu meminta perlindungan dari bahaya dan musibah yang mengancam diri kita, keluarga kita, atau orang sekitar kita. Dan ketika kita berharap kesembuhan dari penyakit yang sedang kita alami. Jenis penyakit apapun yang sedang kita alami, baik penyakit fisik, rohani, ataupun penyakit-penyakit non-fisik. Adapun fadilah atau keuntungan dari doa dari Nabi Yunus ini adalah yang pertama, keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Salah satu keutamaan daripada doa Nabi Yunus bahwa doa ini merupakan cara yang efektif untuk mengharapkan agar Allah SWT mengabulkan permohonan kita. Yang kedua, mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Karena dalam doa ini ada pengakuan dosa dan permohonan ampun kepada Allah SWT. Jadi saat kita membaca doa ini dengan sungguh-sungguh dan tulus, kita bisa merasa lebih dekat dengan Allah dan memohon ampunannya atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Yang ketiga, mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Dalam tradisi Islam, doa Nabi Yunus ini dikaitkan dengan mendapatkan pahala seperti orang mati syahid. Yang keempat, mendapatkan keutamaan, mendapatkan kekuatan saat menghadapi cobaan. Doa ini juga memberikan kita kekuatan, ketenangan saat kita menghadapi cobaan dan ujian dalam hidup kita. Yang kelima, bentuk upaya memuji Allah. Dalam doa ini, Nabi Yunus adalah bentuk pengakuan kebesaran dan kesucian Allah.
Ketika kita membaca doa ini, kita secara aktif memuji Allah dan mengakui bahwa hanya Allah yang layak disembah dan dimohon pertolongannya. Yang keenam, memohon untuk meninggal dalam keadaan syahid. Dalam doa ini terdapat permohonan untuk meninggal dalam keadaan syahid, yang dianggap sebagai salah satu kematian terbaik dalam Islam. Dan yang terakhir adalah meminta kesembuhan. Doa Nabi Yunus juga dapat digunakan sebagai sarana meminta kesembuhan baik secara fisik maupun spiritual. Alhamdulillah telah kita bahas sedikit tentang doa Nabi Yunus ini. Semoga apa yang kita baca dan kita bahas bisa kita pahami dan kita amalkan, insya Allah. Jika video ini bermanfaat, maka jangan ragu-ragu untuk share kepada yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.